Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore atau malam, tim dosen, tim asdos, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Michael Dow akan mempresentasikan isi proposal kami dalam bentuk PPT ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ren Askai Sanudin. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang pada proposal kami yaitu pengaruh efektivitas mesin mencari terhadap kepuasan pengguna menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan atau sebab menyebabkan munculnya hipotesis bahwa penerapan mesin mencari yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Proposal ini ditulis untuk tujuan membuktikan hipotesis proposal tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah penerapan mesin mencari yang efektif pada e-commerce berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? Seberapa besar pengaruh penerapan mesin mencari yang efektif pada e-commerce terhadap kepuasan pengguna? Dan bagaimana pengaruh penerapan mesin mencari yang efektif pada e-commerce terhadap kepuasan pengguna? Tujuan penelitian kami yaitu untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, kami melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner tersebut berisi berbagai pertanyaan mengenai tingkat kepuasan seorang pengguna dalam menggunakan mesin mencari pada aplikasi e-commerce. Bagian berikutnya akan disampaikan oleh Tarin. Berikutnya, saya, Adristi, akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Penelitian ini akan bermanfaat bagi 3 pihak, yaitu pemilik platform, pengguna, dan pengembang. Pemilik platform dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas mesin pencari mereka, di mana secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan kenyamanan pengguna. Dari sisi pengembang, pengembang dapat mengetahui kriteria mesin pencari yang efektif. Penelitian ini tentu memiliki batasan, di mana narasumber penelitian hanya terbatas pada mahasiswa Fasilkom UI, dan platform yang diteliti hanya terbatas pada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Dalam penelitian ini, kami berhipotesis bahwa mesin pencari yang efektif akan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pengguna, dikarenakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mencari produk. Penelitian ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu bab pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, bab tinjauan pustaka yang berisi review dari karya ilmiah sebelumnya, bab metodologi yang menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami gunakan, dan bab kesimpulan yang merupakan penarikan kesimpulan dari proposal yang kami ajukan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu yang berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini, kami menggunakan 4 paper acuan. Paper pertama yang ditulis oleh Barol yang membahas tentang macam-macam implementasi machine learning, namun tidak menjelaskan secara spesifik. Paper kedua yang ditulis oleh Salminer et al. Yang membahas tentang pemeringkatan URL menggunakan algoritma learning to rank. Namun, batasan dari penelitian ini terletak pada data yang hanya berasal dari satu perusahaan di Finlandia dan belum menjelaskan tentang korelasi tag H3 dengan pemeringkatan. Paper berikutnya ditulis oleh Al-Rumiah dan Hadwan, yang membahas tentang manfaat implementasi analisis data besar pada e-commerce, namun tidak menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengguna. Paper terakhir yang ditulis oleh Hadiantini et al. Yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna di e-commerce, tapi belum membahas pengaruh mesin pencari yang efektif terhadap kepuasan pengguna. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Bagian yang pertama adalah pendekatan penelitian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner survei. Pendekatan kuantitatif yang kami gunakan ini berupa pendekatan statistik deskriptif, yang mana membantu dalam menganalisis jawaban responden berdasarkan pertanyaan pada survei tersebut. Selanjutnya, kami akan melakukan penghitungan rata-rata untuk mendapatkan jawaban secara umum, apakah responden tersebut puas atau tidak terhadap produk yang dihasilkan oleh mesin pencari e-commerce tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan kualitatif yang digunakan berupa pertanyaan alasan responden mengapa memilih tingkat kepuasan tersebut. Nah, dari jawaban responden akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kepuasan, dan jawaban yang mirip akan digeneralisasi menjadi satu poin utama, sehingga dapat mempermudah
untuk mendapatkan alasan yang valid mengenai kepuasan yang diterima oleh pengguna. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Tahap pertama adalah perencanaan dan studi literatur. Luarannya itu berupa proposal penelitian yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi, serta instrumen penelitian. Tahap yang kedua adalah riset pengguna. Luarannya itu berupa hasil survei, karakteristik dan preferensi pengguna, serta kepuasan pengguna pada mesin pencari. Tahap yang ketiga adalah analisis data, di mana luarannya ini berupa rata-rata tingkat kepuasan pengguna, kepuasan responden pada 5 platform e-commerce yang diberikan, serta alasan yang melatar belakangi tingkat kepuasan responden. Nah, tahap ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 dan 3. Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana bertujuan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, serta luarannya ini berupa simpulan dari penelitian yang dilakukan. Materi selanjutnya adalah rincian terhadap tahap perencanaan dan studi literatur. Rincian pada tahap ini memiliki beberapa aktivitas dasar, seperti formulasi ide, studi literatur, dan penentuan metodologi penelitian. Formulasi ide ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paper, lalu kita mengidentifikasi gap antar paper tersebut. Setelah mendapat gap antar paper tersebut, kita akan menyatukan paper-paper tersebut, lalu muncullah sebuah ide utama. Studi literatur sendiri tujuannya adalah untuk mendefinisikan landasan teori. Dan tahapan atau aktivitas dasar yang terakhir adalah penentuan metodologi penelitian. Rincian selanjutnya yaitu rincian terhadap tahap riset pengguna. Pada tahap ini, dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap mesin mencari suatu e-commerce. Dengan tujuan, kita dapat mengetahui karakteristik dan preferensi dari pengguna, serta alasan dari kepuasan pengguna terhadap mesin pencari tersebut. Setelah itu, responden akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kepuasan. Kelompok tersebut nantinya akan digeneralisasi sehingga menghasilkan hasil kelas yang lebih sempit. Rincian tahapan yang ketiga yaitu mengenai analisis data. Data yang diperoleh yaitu data berupa demografis, kontak, kepuasan terhadap e-commerce, serta alasannya. Data kepuasan pengguna terhadap e-commerce akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan statistik deskriptif, menghasilkan rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap mesin mencari dari platform e-commerce tersebut. Data berupa alasan dari tingkat kepuasan akan dianalisis secara kualitatif dan disesuaikan dengan jawaban dari responden, yang kemudian dikategorikan pada 5 kategori. Setiap jawaban responden akan dianalisis, lalu didapatkan informasi alasan secara umum mengapa responden merasa sangat tidak puas, netral, puas, atau sangat puas terhadap platform e-commerce. Selanjutnya adalah rincian tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pada tahap sebelumnya. Luaran pada tahap ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian nomor 1. Selain itu, pada bagian ini juga akan dilakukan penegasan ulang mengenai jawaban dari 2 pertanyaan penelitian lainnya. Selanjutnya adalah partisipan penelitian. Partisipan penelitian ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam tahap riset pengguna. Mereka nantinya akan dikategorikan sebagai responden survei. Adapun kriteria dari responden survei penelitian ini yakni merupakan mahasiswa aktif Fasilkom UI angkatan 2018 sampai dengan 2021 dan merupakan orang yang aktif menggunakan platform e-commerce Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ataupun Blibli. Kemudian, target jumlah responden dalam survei ini adalah sebanyak 200 orang yang terdiri dari 50 orang dari masing-masing angkatan. Kemudian, bagian terakhir dari bab 3 adalah instrumen penelitian. Instrumen yang kami gunakan berbentuk kuesioner kepuasan pengguna terhadap mesin pencari e-commerce. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data demografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan angkatan, kemudian data kontak yang mencakup nama dan alamat email, serta data platform e-commerce yang terdiri dari nama platform e-commerce, beserta tingkat kepuasan mereka terhadap mesin pencari platform e-commerce tersebut. Pembagian kuesioner ini nantinya akan dilakukan secara daring karena akan lebih efektif dan cepat, mengingat terdapat cukup banyak responden yang diperlukan pada penelitian ini.
Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang terdapat pada kuesioner penelitian kami. Pada pertanyaan nomor 1, responden akan diminta untuk memberikan penilaian mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap mesin pencari suatu platform e-commerce sesuai dengan skala nominal yang diberikan. Kemudian, pada pertanyaan nomor 2, mereka akan diminta untuk menjelaskan alasan dibalik penilaian tersebut. Pada akhirnya, sampailah kita pada bab terakhir, yaitu bab kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah pengguna e-commerce yang semakin banyak membuat tingkat persaingan antar platform meningkat. Sebagai salah satu upaya bersaing, maka pemilik platform berusaha untuk meningkatkan efektivitas mesin pencarinya agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Apabila penelitian ini dapat kami lanjutkan, kami berharap dapat mengetahui seberapa besar efektivitas mesin pencari di e-commerce dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.